Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan pengelolaan nilai tukar dan aliran modal asing. Di mana di sini kita akan membahas bahwa ketika kita membahas sektor keuangan dan ekonomi moneter, maka kita akan membahas pada sistem perekonomian terbuka, di mana aktivitas sektor keuangan di dalam negeri itu pasti akan dipengaruhi oleh aktivitas sektor ekonomi moneter atau sektor keuangan yang terdapat di luar negeri. Kali ini kita akan membedakan terlebih dahulu ketika kita berbicara kebijakan moneter pada ekonomi terbuka dan kebijakan moneter pada ekonomi tertutup. Ada dua hal yang menjadi pembeda antara ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup ketika berbicara kebijakan moneter. Pertama adalah ketika kita lihat dari aktivitas lalu lintas devisa. Ketika kita berbicara lalu lintas devisa dari akibat perdagangan internasional yang terjadi antara kedua negara, kemudian aktivitas lalu lintas investasi internasional, di mana di suatu negara itu nantinya ada kalanya investasinya itu yang masuk dengan jumlah yang cukup besar, ada pula kadangkala investasi yang keluar dari negara tersebut cukup besar. Itu secara otomatis akan mempengaruhi neraca pembayaran. Itu ketika kita berbicara kebijakan moneter pada ekonomi terbuka. Dan itu tidak ada pada ekonomi tertutup, karena ketika kita berbicara ekonomi tertutup, aktivitasnya tidak dipengaruhi oleh lalu lintas aktivitas devisa ataupun investasi internasional. Nah, tentu saja dengan adanya aktivitas lalu lintas devisa dan investasi tersebut, mau tidak mau nanti akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Katakanlah ketika banyak investasi masuk ke dalam negeri, maka secara otomatis modal yang ada di dalam negeri dan jumlah uang yang ada di dalam negeri tentu saja akan bertambah. Tetapi sebaliknya, ketika banyak investasi yang keluar dari negara yang bersangkutan, tentu saja negara tersebut akan mengalami pengurangan jumlah uang yang beredar. Nah, yang nantinya ketika kita hubungkan dengan kebijakan moneter, banyak sedikitnya atau perubahan dari jumlah uang yang beredar ini nantinya pasti akan mempengaruhi variabel moneter yang akan digunakan oleh suatu negara. Kemudian yang kedua adalah ketika kita berbicara terkait dengan nilai tukar. Hal ini, kebijakan atau pengaruh dari nilai tukar ini kita tidak bisa menemui pada ekonomi tertutup. Tetapi ketika kita berbicara ekonomi terbuka, maka pengaruh nilai tukar, mau tidak mau, sistem pembayaran, alat pembayaran, mata uang yang digunakan dalam perekonomian terbuka, ketika suatu negara berinteraksi dengan negara-negara lain, tentu akan mengalami pembayaran dengan menggunakan alat tukar atau nilai uang yang berbeda. Dengan adanya aktivitas perdagangan atau kegiatan ekonomi antar negara, tentu saja masing-masing di setiap negara itu harus menjaga agar nilai tukarnya stabil. Karena kita akan mengatakan nilai tukar ini adalah faktor yang nantinya akan mempengaruhi tingkat harga yang ada di dalam negeri. Katakanlah ketika nilai mata uang suatu negara terapresiasi nantinya, ya, maka memiliki kecenderungan nilai mata uangnya akan naik dan harga-harga barang dalam negeri itu akan memiliki kecenderungan ikut naik juga. Tetapi sebaliknya ketika nilai mata uang suatu negara terdepresiasi, biasanya adalah bagi pihak asing itu akan melihat barang-barang yang terjual di dalam negeri itu akan terkesan jauh lebih murah. Nah, dengan berubahnya harga, secara otomatis akan mempengaruhi permintaan dan penawaran barang atau jasa yang ada di pasar, sehingga nanti ujung-ujungnya adalah mempengaruhi keputusan pelaku konsumen untuk mengkonsumsi barang, baik itu pelaku konsumen dari dalam negeri ataupun pelaku konsumen dari luar negeri. Nah, sehingga kita bisa katakan perkembangan lalu lintas devisa yang tercermin dari devisa yang masuk atau keluar atau investasi yang masuk dan keluar, kemudian perkembangan nilai tukar
kadangkalanya nilai tukar itu terapresiasi atau kadangkalanya nilai tukar itu terdepresiasi. Nah, itu terus harus dipantau dan menjadi pertimbangan bank sentral dalam perumusan kebijakan moneter, terutama ketika kita berbicara kebijakan moneter yang dikaitkan pada ekonomi terbuka. Kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan teori penentuan nilai tukar. Yang pertama kita bahas adalah Purchasing Power Parity atau yang lebih kenal kita sebut dengan PPP. Fungsi atau bunyi dari teori Purchasing Power Parity itu menyatakan bahwa ada yang kita sebut dengan hukum Law of One Price, di mana di situ dikatakan untuk berbagai produk yang diperdagangkan secara internasional. Jadi law of one price itu kita akan mengatakan barang itu atau barang atau jasa yang diperdagangkan secara internasional memiliki harga yang sama dimanapun barang atau jasa tersebut diperdagangkan secara internasional. Itu yang kita sebut dengan law of one price. Jadi ketika barangnya sama atau sejenis, kemudian kita mengetahui adanya perdagangan internasional, harga barang di Indonesia, kemudian jika dibandingkan dengan harga barang dengan negara-negara lain selain Indonesia, sebenarnya harga barangnya itu adalah sama. Nah, hukum law of one price ini bisa berlaku apabila yang pertama adalah tidak ada yang namanya hambatan dalam perdagangan internasional. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak adanya arbitrase untuk memperoleh keuntungan dalam aktivitas perdagangan valuta asing. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu. Jadi, kita bisa mengatakan harga barang di Indonesia sama dengan harga barang katakanlah di Singapura atau di Malaysia atau di negara manapun ketika dua asumsi ini terpenuhi. Yang pertama adalah tidak ada hambatan dalam perdagangan internasional. Jadi tidak ada pajak, tidak ada biaya-biaya lainnya yang nanti bisa mempengaruhi harga barang. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tidak ada tindakan arbitrase untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan valuta asing. Jadi tidak ada orang untuk mencari keuntungan dari selisih yang terjadi apabila mata uang tersebut terapresiasi atau terdepresiasi dalam perdagangan valuta asing. Ketika dua hal ini terlaksana, maka hukum law of one price dalam produk yang sama, dalam produk yang sejenis ketika diperdagangkan di berbagai negara, maka itu bisa terjadi. Tetapi ketika asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi, maka secara otomatis barang yang dijual di Indonesia, katakanlah mungkin saja bisa berubah harganya ketika dijual di negara lain. Katakanlah karena ada pajak, ada biaya administrasi, atau ada biaya transportasi di dalamnya. Kemudian di sini harga barang untuk setiap negara dikatakan tadi akan sama setelah memperhitungkan tingkat nilai tukar yang ada. Nah, di situ dikatakan P sama dengan P bintang ditambah S, di mana S itu adalah nilai tukar nominal, kemudian P adalah tingkat harga barang domestik, dan P bintang itu adalah tingkat harga luar negeri. Jadi kita akan mengatakan harga barang domestik itu akan sama harganya dengan harga barang asing, dengan harga barang ketika dijual di luar negeri ditambah dengan nilai tukar nominal. Apabila metode dan cakupan barang dalam perhitungan inflasi tidak jauh berbeda, maka berdasarkan Purchasing Power Parity, perubahan nilai tukar akan sama dengan perbedaan inflasi antar negara. Nah, di sini kita bisa katakan di Purchasing Power Parity, ketika di sini dikatakan ketika inflasi antar negara itu tidak jauh berbeda, perhitungan inflasinya tidak jauh berbeda, maka bisa kita simpulkan perbedaan nilai tukar
ya, perbedaan nilai tukar katakanlah Indonesia dengan Singapura itu sebenarnya sama dengan perbedaan inflasi yang terjadi di Indonesia dengan Singapura. Sehingga kita bisa katakan perbedaan nilai tukar antara Indonesia dengan Singapura itu sama saja kita berbicara perbedaan inflasi yang terjadi di Indonesia dengan Singapura. Itu ketika kita bahas purchasing power parity. Kemudian teori yang selanjutnya adalah ketika kita mengatakan interest rate parity atau IRP. IRP ini menekankan pada pergerakan arus modal antar negara. Jadi adanya aliran modal yang biasa terjadi antar negara ketika melakukan aktivitas investasi ataupun perdagangan internasional. Dengan adanya aktivitas perdagangan internasional, ya, maka di situ kita bisa mengatakan IRP itu berlaku sebagai perwujudan law of one price dari suku bunga antar negara. Nah, kalau sebelumnya itu kita mengatakan purchasing power parity itu adalah harga sama ketika barang itu dijual di berbagai negara. Kemudian ketika kita bicara interest rate parity, itu kita menyebutnya adalah hukum harga yang sama karena adanya suku bunga, ya, pemberlakuan suku bunga yang terjadi di berbagai negara. IRP ini bisa terlaksana ketika ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah pasar valuta asing cukup efisien dalam mentransformasikan informasi pergerakan nilai tukar. Nah, di sini dikatakan harga itu akan sama di satu negara dengan negara lainnya tergantung dari kondisi dari pergerakan arus modal yang dipengaruhi oleh suku bunga di dalamnya. Nah, IRP ini bisa terwujud ketika pasar valuta asing dianggap efisien dalam mentransformasikan informasi pergerakan nilai tukar. Jadi ketika di suatu negara itu informasi terkait apresiasi atau depresiasi terkait nilai tukar itu bisa secara umum didapatkan oleh semua pihak, maka IRP ini bisa berlaku. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak ada hambatan yang berarti dalam bekerjanya persaingan pasar, persaingan sempurna. Ya, jadi di sini dikatakan IRP itu sangat mendukung adanya sistem yang kita sebut dengan pasar persaingan sempurna. Yang kita sebut pasar persaingan sempurna itu adalah di mana permintaan atau penawaran itu secara sepenuhnya ditentukan di pasar. Berarti harga tiba-tiba naik atau harga tiba-tiba turun, nilai mata uang tiba-tiba terapresiasi atau terdepresiasi, itu ditentukan oleh banyak sedikitnya permintaan yang ada di pasar. Kemudian ada perfect capital mobility sama perfect capital substitutability. Ya, substitutability sama capital mobility itu kita akan menyiratkan bahwa ketika kita berbicara arus modal, maka ketika kita berbicara interest rate parity, maka kita akan katakan bahwa harusnya modal yang ada di suatu negara itu mampu bergerak secara bebas. Ada kalanya ketika kita memiliki uang itu bebas kita taruh, mau ditaruh di dalam negeri silakan, mau ditaruh di luar negeri juga diperbolehkan. Ketika empat hal tersebut bisa terpenuhi, maka secara otomatis teori nilai tukar menggunakan interest rate parity itu bisa dipakai. Dalam kondisi ini, tingkat hasil investasi atau suku bunga antar negara itu sama ketika kita mencoba memperhitungkan nilai tukar. Jadi di sini kita bisa katakan nilai investasi, ya, nilai investasi yang terjadi di suatu negara atau selisih suku bunga yang ada di suatu negara itu sebenarnya menggambarkan, ya, kondisi perhitungan nilai tukar yang terjadi antar negara. Kalau sebelumnya itu purchasing power parity itu mengkaitkan nilai tukar dengan inflasi, sedangkan kalau penentuan nilai tukar ini mengkaitkan investasi dengan nilai tukar.
Kemudian, teori penentuan nilai tukar selanjutnya kita mengenal dengan yang namanya the impossible trinity. Nah, di sini akan diperlihatkan ya stabilitas nilai tukar, kemudian ada kebebasan mobilitas luar negeri, dan yang ketiga adalah otonomi kebijakan moneter. Nah, ketika kita bicara tiga hal ini, suatu negara itu sangat sulit untuk katakanlah menetapkan saya ingin negara saya adalah free flow of capital saja. Itu biasanya sangat sulit. Atau sebaliknya, negara tersebut ingin menetapkan pada fixed exchange rate saja tanpa memperhatikan variabel-variabel yang lain. Nah, ini akan sulit terjadi biasanya. Tiga tujuan ini biasanya negara itu ada di antaranya. Nah, kalau kita bisa katakan, kita ada kalanya negara tersebut ada di golongan A, di mana negara tersebut mengendalikan monetary policy, dan tetapi juga di lain pihak dia juga free flow of capital. Ada kalanya juga negara tersebut ada di posisi yang B, di mana negaranya itu membebaskan ya modal itu mengalir dari negaranya menuju negara lain atau negara lain menuju ke negaranya, tetapi di lain pihak mereka juga tetap mengontrol nilai tukar yang ada. Ada juga di kuadran yang selanjutnya, yaitu di C. Ada kalanya monetary policy-nya ya, otonomi kebijakan moneternya diatur oleh negaranya, tetapi di sisi lain di situ ada stabilitas nilai tukar. Nah, jadi di sini masing-masing negara tidak bisa berdiri di satu tujuan saja, biasanya akan dikombin karena ketika kita bicara kebebasan mobilitas luar negeri ya terkait dengan modal, kebebasan modal itu mengalir ke luar atau ke dalam, itu biasanya akan sangat dipengaruhi dengan nilai tukar, kebijakan nilai tukar. Kemudian ada juga kebebasan terkait dengan barang, bisa masuk bisa keluar, itu juga bisa ada kalanya juga tergantung dari kebijakan moneter yang ada di suatu negara. Nah, kita akan contohkan katakanlah ketika ada di kuadran A, di mana modal itu bisa ada kalanya mengalir ke dalam negeri cukup banyak, atau ada kalanya mengalir ke luar negeri cukup banyak. Nah, untuk mengendalikan tersebut, maka perlu kebijakan moneter yang mengatur. Katakanlah ketika terlalu banyak modal mengalir ke luar negeri, maka itu kan sebenarnya berdampak negatif juga terhadap negara, karena ketika investasi banyak mengalir ke luar negeri, pertumbuhan ekonomi negara cukup terganggu. Terus bagaimana negara menstabilkan agar orang kembali berbondong-bondong mau katakanlah menanamkan modalnya ke dalam negeri kembali, maka perlu yang namanya kebijakan moneter. Salah satunya adalah dengan meninggikan suku bunga yang ada di dalam negeri. Ketika suku bunga yang ada di dalam negeri itu dinaikkan ya melalui independent monetary policy, maka harapannya yang semula banyak investor menarik modalnya untuk ditanamkan ke luar negeri dengan menaikkan suku bunga acuannya, maka harapannya adalah para investor kembali datang ke dalam negeri. Nah, itu adalah salah satu contoh kenapa dikatakan tadi masing-masing poin di sini tidak bisa berdiri sendiri, karena ketidakseimbangan di satu poin itu bisa diseimbangkan dengan kebijakan atau poin yang lainnya. Kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan rezim nilai tukar. Yang pertama adalah exchange rate arrangement with no spirit legal tender. Di mana di sini kita akan mematok mata uang kita dengan katakanlah dolar. Ya, sehingga di sini kita katakan mata uang negara lain itu akan bersirkulasi sebagai satu-satunya legal tender. Jadi alat tukar atau untuk menukar rupiah itu hanya bisa kita patok atau kita tukar menggunakan yang namanya dolar. Nah, itu yang kita sebut dengan dolarisasi formal. Kemudian ada yang kita sebut dengan currency board arrangement. Nah, ketika kita bilang currency board arrangement,
itu berarti kita akan bilang pemerintah secara eksplisit itu menyatakan komitmen untuk menjaga mata uangnya ya terhadap salah satu mata uang, misalkan katakanlah dolar. Sehingga di sini kita katakan uang domestik yang diedarkan itu akan dijamin dengan sejumlah cadangan devisa dan sistem devisa bebas. Nah, kita akan mengatakan currency board arrangement itu akan mengatakan bahwa mata uang katakanlah rupiah itu nanti pemerintah akan berusaha untuk dikaitkan atau mengkaitkan dengan mata uang negara lain. Katakanlah biasanya mitra dagang utamanya, katakanlah bisa ke yen, bisa ke dolar, bisa ke ringgit. Jadi untuk mencetak rupiah maka akan sangat dipengaruhi oleh cadangan mata uang asing yang dimiliki oleh Indonesia. Katakanlah ketika Indonesia mematok rupiahnya terhadap ringgit, maka banyak sedikitnya jumlah uang rupiah yang dihasilkan tergantung dari cadangan uang ringgit yang ada di dalam negeri. Itu yang kita sebut dengan currency board arrangement. Kemudian ada konvensional fixed peg arrangement. Ya, di sini negara secara formal akan mematok pada kurs tetap kepada mata uang negara lain atau sekeranjang mata uang, di mana keranjang tersebut dibentuk dari mata uang negara mitra perdagangan utama dan bobot mencerminkan distribusi geografis dari perdagangan dan jasa aliran modal. Nah, secara sederhana kita akan mengatakan konvensional fixed peg arrangement itu negara, kita contohkan lagi Indonesia, katakanlah Indonesia ini punya mitra dagang utamanya siapa? Nah, katakanlah mitra dagang utamanya adalah Amerika Serikat. Maka di sini pemerintah akan mematok rupiah menggunakan kurs tetap. Artinya kurs tetap itu nilainya tidak akan berubah-ubah dalam beberapa waktu tertentu. Katakanlah Indonesia menetapkan sekarang 1 dolar itu sama dengan 15.000, maka 2 hari kemudian, 3 hari sampai sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, 1 dolar ya akan tetap sama, yaitu nilainya 15.000. Itu yang kita sebut dengan conventional fixed arrangement. Ya, alasan menetapkannya salah satunya adalah karena negara tersebut ya yang kita gunakan sebagai patokan dan kita tetapkan kursnya itu adalah mitra dagang utama. Itu yang kita sebut dengan konvensional fixed peg arrangement. Kemudian di sini kita masih akan tetap membahas rezim nilai tukar. Rezim nilai tukar yang selanjutnya adalah peg exchange rate with horizontal bands. Nah, di mana di sini pemerintah itu akan turut serta dalam menentukan nilai mata uang terhadap mata uang lainnya. Ya. Mata uang itu tetap dibiarkan bebas, ya, bisa naik atau bisa turun, tetapi fluktuasinya, batas toleransi fluktuasinya itu nanti tetap dikendalikan oleh pemerintah. Nah, contohnya di situ dikatakan nilai mata uang dijaga dalam margin fluktuasi tertentu, setidaknya naik turunnya itu kurang lebih 1% di sekitar kurs tetap. Atau margin nilai maksimum dan minimum nilai tukarnya melebihi 2%. Jadi sederhananya seperti ini. Katakanlah rupiah menggunakan rezimnya peg exchange rate within horizontal bands. Artinya di sini pemerintah itu membiarkan rupiah berfluktuasi terhadap dolar. Tetapi ada batasan. Katakanlah batasannya 1 dolar itu maksimal 15.000. Kemudian 1 dolar itu sama dengan 10.000. Nah, jadi ketika 1 dolar masih antara sekitaran 10.000 sampai 15.000 itu dibiarkan. Tidak masalah, terjadi fluktuasi di angka itu tidak apa-apa. Tapi ketika terjadi fluktuasi di angka melebihi itu, katakan 1 dolar sampai ke 16.000 atau 1 dolar sampai di harga 5.000, nah, maka di situ pemerintah mulai mengaturnya. Jadi di sini peg exchange rate within horizontal bands itu dipersilakan mengalami fluktuasi nilai tukarnya tetapi sesuai dengan batasan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian di situ ada crawling peg. Crawling peg ini adalah pemerintah atau bank sentral itu berusaha menetapkan besaran nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing.
Akan tetapi di sini ada penyesuaian yang dilakukan secara berkala, namanya crawling peg, ya. Jadi kita mematok mata uang kita kepada dolar, katakanlah rupiah terhadap dolar, itu dipatok nilainya sama, 1 dolar sama dengan 15.000, katakanlah. Tetapi ada kalanya ada penyesuaian, mungkin dalam 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali itu akan ada penyesuaian baru sesuai dengan aktivitas ekonomi atau kondisi ekonomi suatu negara. Ada kalanya bisa terapresiasi, ada kalanya bisa terdepresiasi, tergantung tujuan dari perekonomian dan tujuan dari kebijakan moneter yang nantinya ditetapkan. Kemudian ada floating. Floating ini berarti tidak ada komitmen untuk menjaga nilai tukar pada level tertentu atau pada batasan tertentu. Namun bank sentral melakukan intervensi di pasar uang. Jadi ketika kita berbicara nilai tukar, ketika kita bicara floating, maka mau nilai tukarnya terapresiasi atau terdepresiasi itu dipersilahkan, tidak ada batasan. Nah, di sini bank sentral, bagaimana perannya bank sentral? Padahal bank sentral tujuannya adalah mengendalikan nilai tukar. Nah, di sini bank sentral diberi intervensi sepenuhnya hanya ketika berbicara terkait dengan pasar uang. Nah, kemudian ada free floating. Nah, kalau free floating ini adalah nilai mata uang sebetulnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah, jadi kalau free floating itu tidak ada sama sekali intervensi baik yang dilakukan oleh bank sentral ataupun yang dilakukan oleh pemerintah. Semuanya secara otomatis dikendalikan oleh mekanisme pasar. Kalau floating tadi, bank sentral itu bisa ikut campur di pasar uangnya. Tetapi kalau kita bilang free floating, artinya sudah tidak ada intervensi yang bisa dilakukan oleh bank sentral. Itu adalah beberapa rezim nilai tukar yang bisa kita pelajari. Kemudian di sini kita akan membahas beberapa keunggulan dan kelemahan ketika kita menggunakan nilai tukar mengambang. Ya, nilai tukar mengambang itu berarti nilai tukarnya sebagian besar didominasi atau ditentukan oleh aktivitas dari mekanisme pasar. Ada beberapa argumen yang mendukung, tetapi juga ada beberapa argumen yang menentang terkait penggunaan nilai kurs mengambang. Ketika kita berbicara argumen yang mendukung, pertama adalah ketika kita bicara, di situ dikatakan tingkat nilai tukar tersebut ditentukan secara prinsip oleh kekuatan pasar. Nah, sehingga ketika kita berbicara kekuatan pasar, artinya sedikit sekali campur tangan pemerintah di dalamnya, maka kekuatan nilai tukar suatu negara itu secara otomatis akan ditentukan oleh pasar. Ketika banyak rupiah yang diminta oleh berbagai macam orang, maka secara otomatis rupiah akan menguat dengan sendirinya. Tetapi ketika rupiah itu jarang sekali yang menggunakan atau sepi peminat, maka secara otomatis rupiah tersebut akan terdepresiasi. Itu adalah argumentasi yang mendukung kenapa kita harus menggunakan nilai kurs mengambang. Tetapi ada juga yang menentang. Katakanlah di situ dikatakan pasar, ketika kita bicara pasar itu jarang beroperasi secara efisien sempurna. Jadi katakanlah ketika ada pihak yang lain mengatakan pasar itu tidak bisa, katakanlah tanpa ada campur tangan pemerintah, pasti harus ada campur tangan pemerintah untuk membuat pasar tersebut bisa efisien, sehingga mustahil ketika nilai tukar itu diserahkan kepada pasar. Kemudian ada argumen lain yang mendukung, katakanlah di situ dikatakan jika nilai tukar ini diserahkan kepada pasar, ya, maka jika pasar yang mengoperasikannya itu secara efisien dan nilai tukar itu bebas mau naik atau turun, tidak akan ada kesempatan bagi para spekulan untuk mencari keuntungan. Jadi tidak ada spekulan yang berani bermain berusaha untuk mencari keuntungan pada aktivitas perubahan nilai tukar yang terjadi di berbagai negara, karena semuanya dikendalikan oleh pasar. Tetapi ada argumen lain yang menentang. Di pola nilai
kurs mengambang ini, mereka mengatakan pola masa depan dari nilai tukar ini tidak pasti. Dikatakan tidak pasti karena seperti yang kita tahu bersama, mungkin sekarang 1 rupiah sama dengan 15.000. Tapi besok kita masih belum bisa memprediksi berapa besaran 1 dolar ketika dirupiahkan. Karena ketika kita berbicara pasar bebas ya, maka secara otomatis kan perubahan harga atau nilai dari rupiah terhadap dolar atau sebaliknya kan ditentukan oleh permintaan dan penawaran, sehingga kita bicara tidak akan pasti. Nah, ketidakpastian ini sebenarnya malah nanti yang akan mendukung para spekulan untuk bermain di dalamnya. Nah, dengan adanya ketidakpastian ini juga nanti akan menciptakan kesulitan bagi pelaku bisnis. Bagaimana merancang bisnis untuk kedepannya, bagaimana menetapkan harga pada suatu barang, karena dibiarkan nilai tukar itu mengambang. Tapi sebaliknya ketika ada peran pemerintah di situ, di mana ada kepastian besaran nilai tukar, maka di sini dikatakan para pelaku bisnis itu akan jauh lebih mudah dalam merencanakan bisnisnya, kemudian dalam menentukan atau melepas harga yang akan dilakukan di pasar nantinya. Kemudian ada argumen mendukung lainnya ketika kita berbicara nilai kurs mengambang. Permintaan dan penawaran mata uang domestik terhadap mata uang asing itu akan seimbang dalam pasar. Artinya seperti tadi, katakanlah kalau banyak orang membeli barang ke Indonesia, maka secara otomatis mereka akan membutuhkan rupiah dalam jumlah yang cukup besar. Karena mereka membeli barang-barang dari Indonesia, berarti pembayarannya pasti akan menggunakan rupiah. Begitu juga sebaliknya, ketika orang Indonesia katakanlah banyak membeli barang-barang dari Singapura, maka secara otomatis kita lebih banyak membutuhkan dolar Singapura untuk proses pembayarannya. Nah ini mereka katakan argumen yang mendukung itu, ya biarkan kekuatan nilai tukar itu berjalan sendirinya sesuai permintaan dan penawaran tersebut. Nah, tetapi di sisi lain, ada argumen yang menentang. Kebebasan untuk mengoperasikan kebijakan moneter domestik yang independen itu biasanya takutnya disalahgunakan oleh beberapa macam pihak. Katakanlah menginginkan mata uang dolar menguat, maka ada pihak lain yang bermain di dalamnya. Nah, ketika semuanya itu dibiarkan bebas tanpa ada campur tangan pemerintah sedikit pun. Nah, itu adalah beberapa pro dan kontra ketika suatu negara menggunakan nilai kurs mengambang. Kemudian di sini kita akan berbicara bagaimana ketika katakanlah terjadi bukan kurs mengambang yang dipakai, tapi di sini kita berbicara pakai kurs tetap, di mana mata uang itu dipatok tetap terhadap mata uang negara lain, katakanlah. Di sini juga akan muncul dua argumen yang berbeda. Ada yang mendukung dan ada yang menentang. Nah, ketika kita berbicara argumen yang mendukung, di situ pertama dijelaskan ketika menggunakan kurs tetap, ya, kurs ini tentu saja ketika kita bicara kurs tetap, dia akan bertahan nilainya dan dianggap tahan lama terhadap aktivitas goncangan berbagai macam perekonomian, kondisi ekonomi. Maka akan memberikan iklim bisnis dengan basis yang pasti dan perencanaan dan pricingnya. Sehingga di sini dikatakan sederhananya ketika menggunakan kurs tetap itu secara otomatis kan mata uang kita itu akan dipatok tetap terhadap mata uang lain, sehingga memberikan kejelasan pada pelaku bisnis, kemudian pada penetapan harga sudah pasti dan tidak mengalami perubahan. Katakanlah 1 dolar sama dengan 15.000 ditetapkan seperti itu. 2 hari, 3 hari, 5 hari berikutnya ya akan tetap sama, sehingga kita bisa memprediksi berapa harga 3 hari mendatang, 7 hari mendatang, berapa investasi yang harus dilakukan dan keuntungannya berapa, itu bisa ditetapkan. Itu bagi yang mendukung, argumen bagi yang mendukung. Tetapi ada juga argumen yang menentang. Argumen yang menentang itu mengatakan bahwa pada nilai tukar tetap, ya, jika rezim ini tidak memiliki kredibilitas yang lengkap, maka sebenarnya akan rentan terhadap serangan spekulatif. Ya, jadi untuk penetapan katakanlah 1 dolar sama dengan 15.000. Nah, ketika pemerintah ingin menetapkan seperti itu, maka memang harus yang benar-benar kredibel. Artinya penetapan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral itu, bank sentral sudah memikirkan
dampak yang nanti ditimbulkan itu seperti apa dalam perekonomian. Ketika pemerintah melalui bank sentral itu tidak bisa memprediksi katakanlah resiko atau gejala yang akan muncul ketika menetapkan $1 katakanlah sebanyak 15.000, maka itu sebaliknya, bukan perekonomian tidak berjalan efisien seperti yang diharapkan, tapi akan banyak muncul katakanlah serangan-serangan spekulatif nantinya. Kemudian argumen yang mendukung selanjutnya adalah rezim nilai tukar tetap itu memberlakukan batasan kebijakan moneter. Nah, pembatasan pada kebijakan moneter ini seringkali dianggap sebagai disiplin yang bermanfaat terhadap penerapan kebijakan yang berbeda secara signifikan dari anchor country. Nah, dengan adanya penetapan nilai tukar ini, maka kita akan bisa mengatakan berarti kebijakan moneternya cukup ketat dan disiplin, tidak mengalami perubahan kebijakan setiap waktu karena sudah ditetapkan untuk beberapa saat ke depan. Sehingga dikatakan kebijakan moneter nanti pasti akan jauh lebih efektif daripada menggunakan kebijakan nilai tukar mengambang, di mana terjadi fluktuasi yang cukup cepat di setiap waktunya. Tetapi kalau kita menggunakan nilai tukar tetap itu tidak ada fluktuasi, sehingga kita bisa menganggap kebijakan moneter bisa dianggap disiplin yang sangat bermanfaat untuk menetapkan seperti tadi harga, kemudian keuntungan yang nanti bisa didapatkan. Jadi kita akan bilang jauh lebih jelas. Tetapi ada yang juga yang menentang. Tidak ada cara yang meyakinkan apakah pilihan tingkat nilai tukar tersebut itu mampu optimal. Artinya ada pihak lain yang menyaksikan walaupun nilai tukar itu ditetapkan di awal, itu bukan jaminan bahwa perekonomian suatu negara itu bisa berjalan dengan lancar. Karena di sini dikatakan tidak ada jaminan 100% yang optimal bahwa nilai tukar tetap itu mampu katakanlah membuat perekonomian negara jauh lebih bagus. Kemudian yang ketiga adalah rezim tingkat nilai tukar tetap memberlakukan disiplin langsung pada kebijakan moneter sesuai dengan situasi di mana instrumen keuangan dan pasar tidak dikembangkan secara memadai untuk pengoperasian kebijakan moneter berbasis pasar. Nah, di sini sekali lagi dikatakan ketika menggunakan nilai tukar tetap, maka balik lagi kebijakannya merupakan kebijakan yang dianggap disiplin dalam mengatur instrumen-instrumen yang ada di kebijakan moneter. Tidak tergantung dari ekonomi pasar yang katakanlah kita bisa katakan ketika bergantung pada pasar itu akan fluktuasi. Tetapi kalau sudah ditentukan ya sudah, kita tidak tergantung dari pasar sehingga keuntungan kemudian harga bisa kita prediksi untuk kedepannya. Kemudian ada kebijakan atau argumen yang menentang. Pemeliharaan nilai tukar tetap ini mengharuskan bank sentral untuk melakukan intervensi di pasar falas pada tingkat nilai tukar yang ditetapkan. Nah, intervensi tersebut itu akan memunculkan konsumsi moneter domestik yang mungkin tidak perbaiki secara sempurna dan sentralisis. Ya, artinya ketika suatu negara melalui bank sentral itu memutuskan nilai tukar tetap, maka mau tidak mau tugas bank sentral ini akan jauh sedikit lebih berat karena mereka harus melakukan intervensi baik itu di pasar barang ataupun pasar keuangan tentunya. Di mana kita ketahui bersama ketika ingin masuk kepada pasar keuangan yang sifatnya itu lebih fluktuatif, itu akan cukup memberatkan bagi bank sentral untuk masuk di dalamnya. Kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan manajemen aliran modal atau capital flow management. Capital flow management ini bisa kita katakan adalah perpindahan modal dari satu daerah ke daerah lain atau dari negara satu ke negara lain, di mana ketika kita bicara aliran modal, dia keluar atau masuk itu biasanya ditentukan atau tujuannya investasi itu ada 3. Yang pertama itu adalah perpindahan atau aliran modal itu bisa dilakukan melalui bentuk portfolio investment.
atau bisa dilakukan dengan investasi langsung atau yang kita sebut dengan direct investment, atau bisa dilakukan dengan pinjaman. Jadi ketika kita berbicara aliran modal, ada kalanya katakanlah banyak modal yang masuk ke Indonesia itu ya, ataupun sebaliknya banyak modal yang keluar dari Indonesia, itu model masuk atau keluarnya modal itu akan ditentukan oleh tiga cara modal itu masuk atau keluar, yaitu portfolio investment, investasi langsung, ataupun dengan cara pinjaman. Kemudian di sini akan sedikit dijelaskan ya terkait dari apa yang menyebabkan dan dampak dari ketika ada modal masuk ke dalam negeri. Ya, penyebab dan dampak dari aliran modal masuk. Yang pertama adalah ketika kita berbicara terkait dengan peningkatan potensi supply domestik. Ya, ketika terjadi perbaikan term of trade, ya, seperti kenaikan harga komoditas ekspor, katakanlah harga-harga barang ekspor itu mengalami kenaikan, tentu saja akan meningkatkan keuntungan yang didapat dari perekonomian domestik, karena dengan menjual barang ke luar negeri, ya, ketika harga-harga komoditas di luar negeri naik, maka akan memberikan keuntungan bagi pelaku pasar internasional, terutama pasar pada perusahaan-perusahaan domestik. Impor modal fisik dan pengetahuan teknik ya juga dalam beberapa kasus peningkatan supply potensial. Jadi bisa kita katakan ketika terjadi perbaikan dalam aktivitas perdagangan internasional, katakanlah bisa kita katakan ternyata ada harga batik di luar negeri itu mengalami kenaikan. Nah, ketika harga batik mengalami kenaikan, tentu saja itu akan menguntungkan produsen-produsen batik yang ada di dalam negeri. Efeknya apa? Barang-barang batik buatan Indonesia ketika dijual itu akan memberikan keuntungan yang maksimal. Keuntungan yang maksimal itu akan dimanfaatkan oleh beberapa investor nantinya, katakanlah nantinya ketika melihat peluang industri batik di Indonesia itu meningkat, pasti akan banyak investor masuk ke Indonesia untuk menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut. Ya. Kemudian dari dalam negeri sendiri, impor modal fisik yaitu terkait pengerjaan dan segala macamnya itu juga pasti akan meningkat. Karena tadi adanya perbaikan term of trade. Kemudian di situ dikatakan kenaikan supply potensial ya meningkatkan rate of return dari modal dan menarik modal asing masuk ke dalam negeri seperti yang dikatakan di awal tadi. Ketika melihat bisnis batik katakanlah cukup menjanjikan di Indonesia, maka tentu saja akan merangsang investor-investor asing itu untuk menanamkan modalnya di bisnis konveksi batik yang ada di Indonesia sehingga banyak modal masuk ke Indonesia nantinya. Nah, aliran modal masuk ini mungkin dalam jangka pendek akan mempercepat supply potensial tadi. Kemudian tanpa aliran modal masuk, suku bunga harus meningkat lebih tinggi untuk mendorong investasi domestik. Nah, katakanlah seperti ini, katakanlah ketika tidak ada, walaupun produksi batik itu sekarang katakanlah nilai jualnya lagi tinggi, kemudian sangat digemari oleh masyarakat asing, tapi skema yang awal tadi kita bahas yaitu harapannya adalah banyak investor asing masuk ke dalam negeri supaya mereka bisa menanamkan modalnya dan perusahaan batik bisa tumbuh jauh lebih cepat. Tapi nyatanya kalau tidak ada, katakanlah tidak ada investor asing masuk, maka cara pemerintah itu bisa dengan skema yang kedua. Ketika tidak ada aliran modal masuk, yaitu dengan cara meningkatkan suku bunga. Nah, ketika suku bunga itu mulai dinaikkan, maka sasarannya selain menggait investor asing, harapannya investor dalam negeri juga tertarik untuk menanamkan modalnya ke katakanlah industri batik tadi karena melihat suku bunga yang ditawarkan itu tinggi. Kemudian di situ ada kenaikan permintaan domestik. Kenaikan permintaan domestik ya, ketika permintaan domestik itu mengalami kenaikan, akan meningkatkan permintaan uang dan memberikan tekanan ke atas pada suku bunga dan nilai tukar.
kenaikan permintaan juga memperketat kondisi pasar tenaga kerja dan meningkatkan tingkat harga. Nah, sekarang kasusnya agak sedikit berbeda. Bagaimana kalau di suatu negara terjadi kenaikan permintaan domestik terhadap suatu barang? Nah, katakanlah kita bicara permintaan terhadap kain. Ketika terjadi permintaan meningkat terhadap kain, katakanlah, maka tentu saja orang-orang di dalam negeri membutuhkan atau mengkonsumsi kain jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Ketika masyarakat mengkonsumsi jauh lebih banyak daripada sebelumnya, maka efek yang ditimbulkan adalah permintaan uang untuk melakukan aktivitas konsumsi tentu saja akan meningkat, sehingga permintaan uang yang dibutuhkan masyarakat untuk membeli kain itu pasti akan semakin banyak dan memberikan tekanan ke atas pada suku bunga. Ketika jumlah uang yang beredar semakin banyak, mau tidak mau kan secara otomatis bank sentral itu harus tetap mengendalikan agar tidak terjadi ketika permintaan uang semakin naik, yang ditakutkan kan adanya inflasi nantinya. Supaya bisa terkendali, maka mau tidak mau itu akan memberi tekanan terhadap suku bunga. Nah, untuk mengendalikan jumlah uang supaya beredar di masyarakat tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak yang nanti ditakutkan menimbulkan hiperinflasi, maka suku bunga ini lama-kelamaan juga akan mengalami kenaikan secara otomatis nantinya untuk mengendalikan jumlah uang tadi. Nah, kenaikan permintaan ya juga akan memperketat kondisi pasar tenaga kerja dan meningkatkan tingkat harga. Seperti yang kita ketahui, ketika barang yang diminta itu semakin banyak, kemudian biasanya ada sedikit lag antara jumlah barang yang ada dan jumlah barang yang diminta. Tentu biasanya ada yang kita sebut dengan peningkatan terhadap harga. Ada kalanya ketika barangnya kurang tersedia sehingga permintaannya terus bertambah, maka mau tidak mau untuk mengendalikan permintaan tersebut, harga barang itu akan mengalami kenaikan. Aliran modal masuk itu akan berkontribusi untuk peningkatan permintaan uang sehingga mengurangi tekanan atas suku bunga. Harapannya adalah ketika permintaan domestik itu mengalami peningkatan, katakanlah tadi kain mengalami peningkatan, ya, supaya suku bunga itu, katakanlah tadi ketika permintaan domestik naik, maka suku bunga akan naik. Nah, agar supaya suku bunga tidak naik begitu cepat, salah satu cara untuk untuk mengendalikan itu adalah menarik modal asing atau modal untuk masuk berkontribusi dalam peningkatan permintaan uang. Berikutnya di sini akan dijelaskan terkait dengan kondisi eksternal. Kondisi eksternal yang berada di luar negara tersebut tentu saja akan mempengaruhi aliran modal yang masuk atau keluar dari negara yang bersangkutan. Yang pertama di situ jelaskan, ketika aliran modal itu dibiarkan bebas melintasi berbagai negara, atau dalam artian di sini kita bisa katakan modal itu bebas keluar atau masuk terhadap suatu negara yang bersangkutan, maka secara otomatis itu juga nantinya akan mempengaruhi nilai tukar dan suku bunga domestik. Sehingga nanti kita akan berbicara nilai tukar sama suku bunga domestik ini akan sensitif untuk menarik katakanlah modal masuk atau untuk mengikat modal masuk, atau bagaimana caranya agar modal yang ada di dalam negeri itu tidak keluar. Karena di sini modal diberi kebebasan untuk keluar masuk. Nah, bagi negara, terutama negara-negara berkembang atau negara-negara yang ingin membangun infrastrukturnya melalui fasilitas investasi asing ataupun investasi domestik, maka bagaimana caranya menjaga agar investasi tersebut tetap bertahan di dalam negeri. Sehingga dengan dibukanya aturan aliran modal asing itu bisa masuk atau keluar, maka di sini dikatakan suku bunga dan nilai tukar itu akan sensitif ya dalam mempengaruhi aliran modal yang nantinya masuk ataupun keluar.
Secara umum ya, suku bunga luar negeri yang biasanya lebih tinggi katakanlah, itu nanti akan memberikan tekanan akhirnya terhadap suku bunga domestik. Sehingga ketika kita bicara perekonomian terbuka, ketika ada perubahan suku bunga di luar negeri, itu secara otomatis akan direspon oleh perubahan suku bunga di dalam negeri. Karena terkait dengan aliran modal yang masuk. Sebagai seorang investor, tentu saja kita menginginkan pengembalian jumlah keuntungan yang besar. Untuk melihat semakin besar keuntungan, tentu saja kita melihat berapa suku bunga yang ditawarkan. Sehingga di sini kesannya akan ada saling respon. Katakanlah ketika suku bunga luar negeri memberikan pengembalian jauh lebih tinggi daripada domestik, tentu saja kita sebagai investor akan menanamkan modal kita ke luar negeri. Tetapi tentu saja suku bunga dalam negeri tidak diam terhadap respon yang ditimbulkan oleh suku bunga luar negeri yang tinggi. Biasanya suku bunga dalam negeri atau domestik itu juga akan dinaikkan supaya katakanlah si pemilik modal tidak melarikan modalnya ke luar negeri. Itu akibat dari terbukanya sistem perekonomian terbuka. Bagaimanapun net effect dari perusahaan suku bunga luar negeri itu akan bergantung pada penyebabnya. Setidaknya ada dua penyebab katakanlah ketika kita bicara terjadi perubahan suku bunga luar negeri atau dalam negeri. Yang pertama adalah penyebabnya karena kebijakan luar negeri yang lebih longgar. Nah, kebijakan luar negeri yang lebih longgar ini menyiratkan bahwa suku bunga luar negeri yang lebih rendah itu akan memberikan tekanan kepada suku bunga domestik, tetapi mungkin juga berdampak pada permintaan asing yang lebih tinggi atas barang-barang domestik, meningkatkan inflasi domestik sehingga memerlukan kebijakan kontraktif. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ketika terjadi penurunan suku bunga luar negeri, maka sebenarnya akan direspon juga oleh penurunan suku bunga domestik. Ketika terjadi penurunan suku bunga asing, maka suku bunga domestik itu juga akan menurun. Di sisi yang lain, ya, juga akan berdampak ketika kita berbicara terkait permintaan asing. Dengan menurunnya suku bunga, kemudian yang nantinya berujung katakanlah kepada depresiasi mata uang, yang nanti kita bisa lanjutkan dengan harga-harga barang dalam negeri lebih rendah. Nah, ketika harga-harga barang dalam negeri lebih rendah, maka di sini permintaan asing atau permintaan orang asing terhadap barang-barang di dalam negeri juga akan menjadi lebih tinggi nantinya. Kemudian di situ meningkatnya produk luar negeri. Bagaimana sekarang ketika kita melihat ternyata barang-barang di luar negeri itu produktivitasnya jauh lebih besar. Tentu saja di situ akan meningkatkan rate of return luar negeri. Ketika kita mencoba membandingkan atau mengkomparkan produktivitas barang luar negeri dan barang dalam negeri, kalau kita lihat barang luar negeri kok jauh lebih produktif daripada barang-barang di dalam negeri, maka secara otomatis di perhitungan ekonomi kita akan melihat berarti keuntungan yang bisa didapat di luar negeri itu akan jauh lebih tinggi daripada di domestik. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sebagai investor kan tentu saja ketika melihat pangsa pasar di luar negeri jauh lebih tinggi, kita akan menanamkan modal kita ke luar negeri. Nah, untuk menghindari itu, maka di sini ada yang namanya suku bunga domestik harus dinaikkan. Nah, walaupun katakanlah kita bicara barang-barang di luar negeri lebih produktif, tapi kalau kita sebagai investor, kita juga akan melihat berapa keuntungan yang bisa didapat. Ketika di dalam negeri berusaha menaikkan suku bunga supaya keuntungan investasi bertambah, maka bisa dimungkinkan modal itu tidak akan mengalir ke luar negeri, tapi akan tetap di dalam negeri, karena di dalam negeri juga memberikan keuntungan yang besar berupa kenaikan suku bunga domestik. Kemudian di sini kapan aliran modal itu bisa masuk atau keluar tergantung dari timingnya.
Kita akan berbicara seorang investor itu untuk mendapatkan keuntungan yang besar tentu akan melihat timingnya, kapan modalnya ditaruh di dalam negeri, kapan modalnya ditaruh di luar negeri. Mereka akan mengatakan yang mana yang jauh lebih menguntungkan. Ketika katakanlah suku bunga di dalam negeri jauh lebih besar, maka timingnya sudah saatnya menaruh modalnya di dalam negeri. Tapi ketika timingnya mengatakan suku bunga di luar negeri jauh lebih besar, maka sudah saatnya menarik modal di dalam negeri dan menanamkannya ke luar negeri. Nah, itu yang kita sebut dengan timing, ya. Nah, kemudian ketika kita hubungkan dengan rezim nilai tukar, seperti yang kita bahas di awal tadi, kita punya dua rezim nilai tukar yang utama, yaitu mengambang dan tetap. Ketika nilai tukar mengambang, ya, mungkin akan ada kenaikan dalam nilai tukar nominal nantinya. Ketika kita bicara nilai tukar, kemudian kita pakai kursnya itu nilai tukar mengambang, ada kalanya kan nilai tukar itu akan punya fluktuatif, ya. Nilai tukar itu akan fluktuatif. Ada kalanya suatu saat nilai tukar itu akan mengambang, naik terapresiasi, tetapi ada kalanya nilai tukar itu akan terdepresiasi. Nah, suatu investor tentu saja akan menanamkan modalnya, ya, akan menaruh modalnya di suatu negara ketika mata uang tersebut terapresiasi. Ketika mata uang terapresiasi, maka secara otomatis ada kenaikan nominal mata uang tersebut. Nah, ketika negara tersebut memiliki mata uang yang terapresiasi, secara otomatis akan banyak sekali modal masuk ke dalam negeri. Tetapi sebaliknya ketika mata uangnya terdepresiasi, tentu saja untuk menanamkan modal masuk ke negaranya itu tidak akan menjadi suatu ketertarikan karena pengembaliannya akan rendah karena nilai mata uangnya jatuh. Nah, kemudian ketika kita bicara nilai rezim nilai tukar tetap, ya, arus modal yang besar itu biasanya akan muncul tiba-tiba sehingga akan meningkatkan cadangan devisa dan akhirnya memberikan tekanan ke atas pada harga dan nilai tukar real. Nah, kalau tadi dikatakan pada nilai tukar mengambang, kapan aliran modal itu masuk, kita akan bilang ya aliran modal itu akan masuk ketika mata uangnya itu terapresiasi. Nah, sedangkan pada sistem tukar tetap, di mana sistem tukarnya itu ditentukan pagunya, ya, dan tidak mengalami perubahan, dan apabila sewaktu-waktu terjadi tiba-tiba ada arus modal itu masuk secara besar dan terjadi secara tiba-tiba, maka secara otomatis nanti harga-harga di negara tersebut itu akan mengalami kenaikan karena ada modal yang masuk secara besar dan secara tiba-tiba tanpa diprediksi sebelumnya. Dan akibatnya juga terhadap nilai tukarnya. Nilai tukarnya juga akan mengalami apresiasi atau mengalami peningkatan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.